Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan menguji batin dan hati. Tuhan menguji batin dan hati. Yeremia pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Bagaimana Yeremia diperhadapkan dengan sebuah kesulitan. Yeremia berarti Tuhan itu tinggi. Yeremia lahir dan dibesarkan di Anatot, desa para imam. Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayaninya pada usia 20 sampai 30 tahun. Yeremia melayani sampai pada usianya 70 tahun. Dan tidak sedikit apa yang diperhadapkan kepada Yeremia itu bukanlah masalah-masalah yang enteng, yang mudah, tapi terkadang sangat menyukarkan, sangat menyulitkan, membuat hati terjadi gundah gulana. Yeremia meratap melihat kehidupan umat Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang tidak mudah diatur. Bahkan ada suatu perencanaan kesepakatan yang besar untuk membunuh Yeremia, tetapi Allah sangat mengasihi Yeremia. Yeremia memahami bahwa ketika dia menyerahkan diri untuk dipanggil oleh Allah, ada tugas yang berat, ada tugas yang besar yang harus dia kerjakan. Dan dimulai dari mana? Ini yang terjadi. Bagaimana Allah melihat kehidupan Yeremia, menguji hati dan batinnya, apakah sungguh-sungguh melakukan panggilan itu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Terkadang kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan, saudara. Tapi ingatlah, Allah izinkan semua terjadi, menguji batin dan hati kita untuk bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Yeremia diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat, tetapi saya mau katakan bagian-bagian yang penting yang dilakukan oleh Yeremia ketika Allah izinkan menguji hati dan batinnya. Bagian pertama berkata, Yeremia bukanlah seorang pendendam. Orang lain boleh marah, merencanakan kesepakatan yang jahat dengan dirinya. Tapi Yeremia berkata, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kalau orang lain membenci engkau, bersepakat membuat engkau supaya engkau jatuh, bersepakat untuk mungkin membuat engkau lemah, bersepakat untuk membuat mungkin rencana-rencana jahat untuk membuat engkau gagal. Tapi kita bisa berkata seperti Yeremia berkata, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Tuhan berperkara, Tuhan ambil alih semua persoalan kita, dan kita hanya bisa berserah, biar kehendak Tuhan. Pembalasan bukan hakku, tapi hak Tuhan. Dia pribadi yang sabar, dia pribadi yang rendah hati. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Jadi kalau engkau merasakan orang bersepakat untuk membuat engkau jatuh, bersepakat untuk melemahkan engkau, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Belajar dari Yeremia. Seorang yang bukan pendendam, tapi seorang yang sabar dan selalu mau mengasihi. Yang kedua, bagian yang kedua, Yeremia tetap konsisten untuk melayani. Berbagai tipe umat-umat Allah yang digembalakan, yang dilayani oleh Yeremia. Berbagai tipe kita dapati orang-orang sekitar kita. Tapi tetaplah konsisten untuk melayani. Biar rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Dan jangan pernah berhenti semangatmu untuk berkata, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku menjadi alatmu di tanganmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Yeremia diajar Tuhan bagaimana pergilah ke tukang priuk dan belajar dari sana. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dia membuat bejana. Dan akhirnya bejana itu ketika rusak diubah kembali menjadi bejana yang baik. Ketika saya dan saudara melayani keluarga kita sendiri, mungkin suami, istri, anak-anak, lingkungan keluarga-keluarga kita, Anda butuh kesabaran,
Anda butuh ketekunan, Anda butuh ketaatan. Tidak mudah melayani, tidak mudah menggembalakan, tidak mudah untuk kita bisa mengubah orang lain. Tapi ingat, tetaplah konsisten untuk terus melayani. Upahmu besar di sorga. Jadi kalau engkau mulai putus asa hari ini, saya tidak mau melayani lagi, kembali lagi, tetaplah konsisten. Karena upah datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang bagian ketiga, tetap tegar meskipun berat. Rasanya tidak mudah, rasanya ingin jatuh, rasanya ingin mundur, rasanya ingin berkata, Tuhan aku sudah gak sanggup lagi. Tapi Allah berkata tetap tegar, karena sesungguhnya kesabaran dan ketekunan itu menghasilkan kebenaran, dan Allah perhitungkan itu dalam kehidupan kita. Kalau tertegar melayani, walaupun berat, dengan taat, dengan setia, Allah perhitungkan semuanya itu. Dan percayalah, kekuatan dari Tuhan itu akan engkau terima, karena engkau tahu janji Tuhan ya dan amin, dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau Yeremia bisa dipakai, saya dan saudara pun bisa dipakai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah Allah bertindak, menolong, memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.